Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kitab Yoel, institusi di dalam pendidikan saat ini. Pada kesempatan ini saya akan eksposisi dari kitab Yoel pada pasal yang kedua, ayat 17 itu. Nanti kita akan melihat bersama-sama atau mendengar bersama-sama bagaimana ayat ini begitu mempengaruhi atau bisa dikatakan relevan dengan dunia pendidikan saat ini, khususnya di dalam dunia pendidikan Kristen. Nah, apapun yang kita alami sekarang, bahkan di zaman di mana kita berada, adalah persaingan yang begitu ketat, bahkan tidak luput juga dari setiap orang yang ingin mendapatkan keuntungan, baik secara pribadi, kelompok ataupun golongan, yang di dalamnya mereka mendapatkan sesuatu. Sebenarnya jika dilihat tujuan mereka sesungguhnya bisa membuat kita tidak diuntungkan. Oleh sebab itu, dengan posisi dari KPOL ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saya akan share screen saya sebelumnya, Saudara. Semoga apa yang saya tampilkan saat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan sama-sama melihat bagaimana eksposisi kitab Yoel ini dan kaitannya dengan dunia pendidikan saat ini dalam mata kuliah teologi pendidikan dalam perjanjian lama. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat eksposisi kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-17 dan kaitannya dengan pendidikan saat ini yang diampu oleh Ibu dosen kita Dr. Tantri Yulia MTH dalam mata kuliah teologi pendidikan dalam perjanjian lama. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kitab Yoel ini ditulis oleh Yoel sendiri, dan ada juga beberapa terjemahan, beberapa pendapat bahwa bersama dengan rekan-rekannya juga yang bersama-sama dengan Yoel. Adapun tema dari kitab ini adalah Hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Adapun tahun penulisan kitab ini di situ diperkirakan sekitar tahun 835 sampai 830 sebelum Masehi. Walaupun juga ada di dalam catatan-catatan yang mengatakan bahwa tidak ditahu persis kapan penulisan ini, namun dalam sumber saya mendapatkan bahwa penulisan ini diperkirakan sekitar tahun 835 sampai dengan 830 sebelum Masehi. Nah, adapun ayat yang akan saya eksposisikan pada kesempatan kali ini dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-17. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Allah mereka? Ini adalah ayat yang tertulis di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-17. Ada beberapa kalimat di situ yang sangat penting. Saya akan menjurus ke situ, yaitu para imam. Dan kita tahu sendiri bahwa para imam ini adalah orang-orang golongan-golongan orang kudus, orang yang dikhususkan, yang bertugas ya, untuk melambungkan atau memanjatkan doa sebagai perantara dan yang akan mengerjakan Taurat kepada umat. Nah, jadi para imam atau imam tugas mereka ini adalah
bisa dikatakan sebagai pengantara antara umat dengan Allah, atau yang seorang yang mengajarkan Taurat-Taurat itu kepada umat. Jadi itu adalah para imam. Dan yang berikutnya situ ada juga kata para pelayan Tuhan, ya, atau dikatakan dengan servant of God. Dan lebih jelasnya lagi, pelayan Tuhan itu sama dengan hamba Tuhan atau hamba Allah. Dan apa yang mereka lakukan? Kalau kita memperhatikan pada ayat-ayat selanjutnya di situ, mereka berdoa. Ya. Berdoa, mereka mengatakan bahwa ya Allah, lihatlah umatmu ini, jangan sampai orang-orang itu berkata di mana Allah mereka. Ya. Dan itu adalah ketiga hal penting dalam satu ayat ini yang menjadi acuan kita bersama, bahwa ini semua nantinya akan erat kaitannya dengan dunia pendidikan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat sendiri bahwa imam itu sebenarnya berfungsi sebagai apa sih? Yang pertama saya ingin katakan bahwa imam di situ diartikan bahwa seorang wakil umat dalam urusan-urusan dengan Allah, termasuk dia dapat membantu seorang nabi. Imam juga itu dapat dikatakan juga sebagai suku atau kaum Lewi yang memangku jabatan sebagai imam besar. Nah, kita tahu bahwa pelayan Tuhan atau imam-imam yang dipercayakan Allah pada saat itu adalah hanya kaum-kaum Lewi. Jadi dapat dikatakan bahwa imam sama juga dengan orang-orang Lewi. Dan juga berikutnya di situ, imam itu seperti erat kaitannya dengan ayat tadi, mereka itu berdoa. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan kepada Allah, yaitu Allah, sayangilah umatmu agar umatmu tidak dicelah oleh bangsa lain. Dan agar mereka tahu bahwa mereka adalah kepunyaanmu. Jadi itu adalah tugas iman pada zaman perjanjian lama. Jadi apa kaitannya dengan dunia pendidikan Kristen saat ini? Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat pendidikan saat ini. Yang pertama, sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini persis terjadi pada zaman masa Nabi Yoel, pada zaman Yoel. Tapi apa yang terjadi ya, adalah sebuah gambaran bagaimana imam itu berteriak, menangis, berdoa kepada Tuhan untuk umat Allah. Dan kita juga, dan selanjutnya juga di situ dengan keadaan sekarang ini, atau yang kejadian-kejadian sekarang ini tentunya mempengaruhi pendidikan kekristenan. Mengapa saya katakan demikian, mempengaruhi pendidikan kekristenan? Karena pada kasus-kasus lain kita melihat adanya kasus-kasus yang bersifat apa namanya, dapat merugikan, ya, khususnya bagi para siswa Kristen kita yang kita ajarkan, seperti kasus yang kita tahu saat sekarang ini, yaitu adanya penerbitan buku, ya, penerbitan buku pendidikan Pancasila atau PPKN kewarganegaraan, yang di dalamnya di situ memuat tentang Trinitas. Mereka menyinggung soal Trinitas, dan sayangnya buku ini pengarangnya bukan orang kita, ya. Kalau kita mendengar namanya situ, sepertinya nama saudara kita. Jadi kasusnya itu seperti sudah diterbitkan buku itu, dan artinya sudah diloloskan oleh apa namanya, pendidikan dan kebudayaan, sudah lolos dari pemerintah, tapi kok bisa? Dalam buku itu diterangkan bahwa Tuhan orang Kristen itu ada tiga di situ. Dikatakan bahwa yang pertama di situ dia menjelaskan bahwa Allah sendiri, yang kedua yaitu Bunda Maria, dan yang ketiga yaitu Yesus Kristus. Nah, ini adalah sangat suatu kesalahan yang sangat fatal dalam dunia pendidikan Kristen. Apa yang terjadi seandainya murid kita, orang-orang yang kita ajarkan membaca, ya, dan bukan hanya murid kita, tetapi setiap orang yang membaca akan mendapatkan suatu pengertian yang salah, travestik, yang berbeda tentang Trinitas yang disinggung di dalam buku PPKN tersebut. Nah, saya mengatakan ini adalah suatu masalah atau musibah, sebagaimana tadi kalau kita mempelajari dari kitab Yoel, di ayat-ayat di atasnya itu sebenarnya terjadi suatu apa namanya, musibah atau malapetaka yang besar pada bangsa Israel. Nah, secara dunia pendidikan,
kita melihat yang terjadi sekarang ini adalah musibah atau masalah yang besar. Ini bukan masalah yang ringan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dengan adanya penerbitan buku ini, saya mengatakan bahwa ini adalah satu hal yang fatal dan perlu memang harus kita perbaiki. Dan juga ada kasus yang lain di dalamnya, di mana ada diskriminasi. Ya, kalau saudara melihat berita di Jogja, entah di kota mana itu saudara, ada sekolah yang memaksakan siswanya untuk menggunakan jilbab. Ini sebenarnya adalah sebuah diskriminasi yang sangat-sangat wah kasar gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang bergerak di dalam dunia pendidikan Kristen saat ini? Dengan adanya dua masalah ini yang kita anggap sebagai musibah, itu sesuatu yang sangat-sangat bisa merusak perspektif pandangan pola pikir kita, anak-anak yang kita ajarkan ketika mereka membaca ini, dan kita tidak kita hanya membiarkan mereka membaca tapi tidak memperbaiki, ya, termasuk dalam buku-buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang sudah diterbitkan. Dan juga adanya diskriminasi itu adalah satu beban buat kita, satu tantangan buat kita, karena itu adalah sebuah apa namanya, bisa dikatakan masalah yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu semuanya, peristiwa di atas bukanlah sebuah malapetaka seperti yang ditulis dalam kitab Yoel. Tetapi saya katakan sekali lagi bahwa itu dapat menimbulkan perspektif yang keliru, ya, di mana soal Trinitas itu sangatlah fatal. Jadi, dan di sini juga mengakibatkan anak didik kita tidak dapat hak kebebasan untuk mendapatkan pengajaran. Jadi dengan adanya penerbitan buku dan kasus-kasus lain seperti pemaksaan untuk berseragam sekolah, itu adalah satu tindakan yang membuat anak didik kita, khususnya dalam pendidikan Kristen, itu akan tidak mendapat kebebasan. Nah, tantangan dalam dunia pendidikan Kristen, apa yang harus kita lakukan sebagai penggerak atau guru atau pengajar? Nah, tentunya kita sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah pertama berdoa, Bapak Ibu Saudara ya. Berdoa, dan bukan hanya berdoa, akan lebih baik lagi ketika ada di antara kita yang ikut berperan dalam institusi pemerintah. Karena kalau kita melihat sekarang ini yang terlibat di dalam institusi pemerintah lebih banyak saudara-saudara kita, ya, atau bahkan pernah juga pemerintahan apa namanya di dalam kekristenan malah dipimpin oleh orang-orang yang bukan Kristen. Nah, itu semua adalah jalan bagi mereka yang untuk mendapatkan keuntungan, ya, baik secara pribadi, golongan atau kelompok, bahkan kalau lebih luasnya lagi secara partai politik akan mendapatkan satu hal yang mereka inginkan. Dan alangkah baiknya jika kita ada di dalam ikut di dalam pemerintah, ya, khususnya untuk memberi perhatian terhadap sekolah yang cenderung melakukan praktek diskriminasi terhadap siswa kita. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan bahwa dunia pendidikan saat ini memang tidak terlepas dari incaran segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan bagi dirinya atau bagi kelompok tertentu. Namun bukan berarti pendidikan Kristen tidak dapat bersaing sehat dengan pendidikan umum. Oleh sebab itu, jadilah imam bagi murid kita dan berdirilah di atas mereka, bahkan ketika mereka mendapat tekanan atau pengiringan kepada pengetahuan yang menyimpang dari Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu, saudara semua, dengan presentasi saya yang singkat ini, semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari dengan adanya materi dari mata kuliah kita ini, kita bisa mengerti bagaimana kita bisa menunjukkan firman Tuhan itu bisa dunia pendidikan saat ini erat kaitannya dengan firman, walaupun di dalam kitab-kitab perjanjian lama ternyata Tuhan sudah menuliskan, dan itu dapat, jadi zaman sekarang ini bisa berkaca kepada firman Tuhan.
Baiklah, terima kasih untuk atas kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.